persoalannya ketika dengan demikian luar biasa di keanggotaan dewan, kemudian di gubernur dengan prestasi yang tidak semua gubernur bisa mencapainya, dengan penghargaan yang luar biasa, mendadak seperti talak 3 ini dengan politik. Kemudian menjadi seperti menarik diri, itu ada karena kekecewaan atau karena ada pemikiran yang lain atau gimana itu? Tuan Guru, aktivitas politik. Siapa yang menginspirasi? Jenengan adalah seorang akademisi yang luar biasa. Biasanya akademisi ditambah Al-Azhar sampai S3 sepanjang yang jarang yang terjun di politik. Karena di politik itu kata orang itu abu-abu di sana. Ada kesulitan yang luar biasa mereka yang punya idealisme dalam hal agama. Tapi panjenengan kecuali bisa menyelesaikan akademisnya juga seorang politisi yang sudah membuktikan menjadi anggota dewan, kemudian menjadi gubernur 2 kali. Itu kira-kira apa pertimbangan pada saat itu? Jadi yang pertama memang saya memahami sebagaimana dulu para guru kami di Al-Azhar ya Pak Kiai itu mengajarkan bahwa siasah ya, politik kekuasaan atau politik lah dalam bahasa kita secara umum itu kan masuk bab muamalat. Dia bukan bab akidah dan juga bukan bab ritual ibadah, yaitu muamalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa politik itu bukan laisa min usuliddin, tapi minal furu. Jadi dia itu bukan pokok agama tapi cabang lah gitu ya. Nah, artinya apa? Politik itu sebenarnya satu ruang dalam kehidupan yang sama dengan ruang-ruang yang lain, ya. Ruang perkhidmatan yang lain, termasuk dengan ruang katakanlah perkhidmatan sisi ekonomi, ya, sosial, budaya, akademik gitu. Jadi politik itu dalam pandangan saya itu tidak boleh terlalu di overestimate, seakan-akan menentukan segalanya. Tidak boleh juga di underestimate, ya, diremehkan. Dia penting, tapi dia bukan yang paling penting gitu. Dia bersama-sama dengan yang lain itu membentuk masyarakat yang baik. Nah, dulu kalau ditanya secara khusus, konteksnya adalah pada waktu itu kan baru akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah pertama secara langsung. Secara langsung ya, setelah reformasi itu ya. Ya, jadi sebelum kan reformasi, lalu setelah itu kan melalui DPRD masih sampai kemudian 2003 itu lewat langsung kalau tidak salah. Nah, oh enggak, 2003 itu masih DPRD Pak Kiai. Masih DPRD. Nah, saya pada periode 2006 kalau nggak salah mulai, saya 2008 kan waktu itu. Nah, pada waktu itu ketika terbuka ruang untuk pemilihan langsung itu, masyarakat lalu kemudian melihat ini peluang perubahan. Kalau sebelumnya masyarakat kan tidak terlibat. Iya, betul. Elit-elit politik menyepakati di ruang tertutup di DPRD lalu diketok selesailah. Nah, dengan pemilihan langsung ini masyarakat merasa terlibat. Nah, kalau kita lihat di NTB memang Pak Kiai, dulu itu kan struktur sosial Pak Kiai ya, itu awalnya kan dipegang oleh katakanlah sistem adat atau budaya. Lalu ketika para tuan guru kembali dari Tanah Suci, itu berkembanglah satu struktur baru yang tokohnya para tuan guru. Nah, para tuan guru itu tidak pernah bisa masuk ke ruang selain dari ruang ketuan guruan dan ruang pengajian gitu. Jadi semacam ada demarkasi. Nah, ketika pemilihan langsung itu dimulai atau sistem itu mulai dilakukan, maka ada peluang begitu bagi masyarakat pesantren untuk kemudian
katakanlah menawarkan kepemimpinan kepada umat gitu. Kira-kira bahasanya, Bapak Ibu kan selama ini pemimpin kita dari latar belakang yang beragam. Nah, kami di pesantren punya sistem pendidikan juga, kami punya kadar-kadar yang bagus juga. Nih, kira-kira kami tawarkan, kira-kira kayak begitu, Pak Kiai. Nah, kemudian terjadilah kontestasi dan takdir Allah saya terpilih. Gitu. Termasuk ketika terpilih menjadi gubernur juga seperti itu prosesnya. Iya, seperti itu. Jadi memang ya kalau dalam hitung-hitungan pada waktu itu memang peluangnya kan kecil sekali. Karena yang dihadapi itu kan petahana dari partai besar. Tapi sekali lagi ketika memang masyarakat atau umat itu ingin perubahan dan mereka memiliki kepercayaan. Nah, ini juga suatu hal yang mahal Pak Kiai menurut saya, bahwa ada legitimasi sosial untuk pondok pesantren. Mereka punya kepercayaan bahwa pondok pesantren itu menawarkan kader-kader keumatan dan kebangsaan yang bagus. Maka kemudian diberikanlah kepercayaan itu gitu. Nah, alhamdulillahnya dalam 2 periode perkhidmatan sebagai gubernur itu rasa-rasanya mudah-mudahan banyak hal yang baik yang terjadi. Sehingga kemudian setelah 2008 itu banyak bupati-bupati juga tuan guru tokoh-tokoh agama yang sebelumnya nggak ada Pak Kiai. Jadi dari gubernur itu kemudian terinspirasilah di tingkat kabupaten kota. Itu banyak ya. Setelah saya itu ada tuan guru Haji Najmul Ahya, Bupati Lombok Tengah. Ada bahkan kalau tentara pun tentara yang santri, tamatan pondok pesantren seperti Pak Sukiman Azmi namanya dari Bupati Lombok Timur. Lalu kemudian di Kota Mataram juga bahkan, dan di banyak tempat termasuk Sumbawa Barat kan kayak Zulkifli Muhadli juga. Beliau kan Bupati Sumbawa Barat. Artinya apa? Jadi memang perlu ada bahasanya apa? Yang buka pintu lah. Jadi ada yang kalau orang Lombok bilang itu ndekku gita, ndekku sadu. Kalau saya nggak lihat saya nggak percaya. Gitu. Jadi mereka juga perlu pembuktian bahwa memang pondok pesantren itu menghasilkan manusia-manusia yang nggak kalah karakteristiknya, gitu. Kompetensinya. Gitu ya. Nah itu kan butuh ruang pembuktian. Kan? Nah, alhamdulillah ruang politik itu memberikan kesempatan untuk pembuktian. Nah ya tentu ke depan nih mudah-mudahan ruang ekonomi juga Pak Kiai, ruang sosial, budaya dan semua mudah-mudahan. Persoalannya ketika dengan demikian luar biasa di keanggotaan dewan, kemudian di gubernur dengan prestasi yang tidak semua gubernur bisa mencapainya, dengan penghargaan yang luar biasa, mendadak seperti talak 3 ini dengan politik. Kemudian menjadi seperti menarik diri, itu ada karena kekecewaan atau karena ada pemikiran yang lain atau gimana itu? Sebenarnya kalau dari hitungan waktu kan saya selesainya 2018 baik. Jadi 2018, 2019 saya dulu punya pilihan politik yang saya landaskan pada katakanlah yang terbaik dari pilihan yang ada. Ya, maka saya waktu itu ya mungkin Pak Kiai juga sudah dengar ya, saya ikut bersama memperjuangkan lah untuk kepemimpinan beliau Pak Jokowi yang kedua bersama dengan banyak sekali elemen. Saya melihat bahwa ya ini perlu dilanjutkan lah gitu, karena untuk tingkat provinsi saja saya merasakan betul bahwa 1 periode itu nggak cukup. Betul. Daripada kepotong-potong ya tuntasin aja gitu. Nah jadi 2019 saya masih ikut dalam katakan aktivitas politik secara politik secara langsung lah gitu, politik praktis lah. Tapi memang setelah 2019 saya mencoba untuk lebih bukan menarik diri Pak Kiai, tapi menyampaikan pesan-pesan politik tapi dalam konteks lebih pada tatanan nilai. Jadi karena saya melihat kan ekses dari 2019 itu pembelahannya kan nggak habis-habis. Betul. Jadi ini kita termasuk di Lombok juga ya. Keras lagi. Sampai ada suami talak istrinya, kakak nggak negur adiknya, orang tua macam-macam lah begitu. Jadi pembelahan itu udah luar biasa. Nah karena itu menurut saya
jauh lebih efektif dalam masa seperti ini untuk merekonsiliasi ya, supaya kita ini ya sudahlah kita kembali menyatu sebagai satu bangsa. Caranya adalah dengan tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang di situ ada katakanlah ada muatan politiknya, tetapi lebih kepada nilai-nilai politik. Nilai-nilai. Jadi intinya kan saya ketika pasca 2019 itu misalnya banyak menyampaikan tentang ya katakanlah ya seluruh ikhtiar politik kita itu kan muaranya harus penguatan Indonesia, penguatan kita sebagai bangsa. Jadi kalau aktivitas politik kita ini melemahkan ikatan kita sebagai bangsa, berarti aktivitasnya salah, harus kita koreksi. Bagaimana mengoreksinya? Ya menurut saya kita kembalikan nilai-nilai agama. Makanya saya kan agak sering bicara tentang misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi ya, tentang dinun muto, sultanun qahir ya, dan kemudian adlun syamil, amnun am ya, amalun fasih ya. Jadi lebih kepada tataran nilai gitu, bahwa ya kalau kita mau maju bersama ya sultanun qahir, kepemimpinannya harus kita hormati ya, tanpa kehilangan kritisisme. Kemudian dinun muttaba ya, nilai-nilai agama juga harus dijaga. Jangan kemudian misalnya kita mau membangun tapi ada nada-nada Islamfobia misalnya, kan akhirnya kita repot sebagai bangsa gitu. Jadi lebih pada tataran itu Pak Kiai.